Hari ini ada tidak masuk nggak temannya? Ada siapa? Aiman dan Jihan. Mudah-mudahan teman kita tidak masuk, Allah berikan kesehatan ya. Amin. Baik, hari ini hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 ya. Hari ini adalah pelajaran atau kita membahas pelajaran agama Islam ya. Baik, sebelum mulai pelajaran kami ingin bertanya dulu agama Islam ya. Hari ini siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh. Ada yang nggak sholat subuh lah? Ya enggak? Oh, bapak jujur ya. Tapi harus diperbaiki lagi ya. Besok pagi harus sholat subuh. Jalanin sholat 5 waktu. Jangan ditinggal sholat 5 waktunya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang Pak Hafiz mau lihat dulu yang rambutnya rapi. Nah, oh, ada yang rambutnya masih gondrong, lehan ya, harus dipotong. Wahyu, tuh, Yaki ya, rambutnya harus rapi ya, biar terlihat lebih ganteng ya. Yang putri juga, yang putri jilbabnya juga jangan kelihatan rambutnya ya, biar terlihat anak yang berakhlak mulia ya. Baik, kalau begitu mari kita buka buku agama Islamnya, agama Islam bab 14, pahlawan muslim dan wali songo. Pahlawan muslim dan wali songo. Sudah semua? Halaman 143. 143. Nah, sebelum mulai pembahasan ini, Pak Hafiz ingin bertanya dulu. Ya, coba Pak Hafiz mau tanya dengan siapa ya? Dengan Wahyu. Nah, Wahyu, agama Islam dibawa ke negara Indonesia itu melalui perantara pedagang atau datang tiba-tiba saja? Ya, datang tiba-tiba saja. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Ya, ada. Pedagang. Ya. Coba pada zaman dahulu agama yang ada di Indonesia itu apa sih yang pertama kali? Ada yang tahu? Hindu dan Hindu dan Buddha. Pada zaman dahulu agama Islam belum banyak ya yang menganut agama Islam, karena pada zaman dahulu masih menganut kepercayaan agama Buddha dan juga Hindu ya. Jadi agama Islam belum menyeluruh ya, menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pahlawan muslim ya, tokoh-tokoh muslim pada zaman dahulu dan juga wali-wali yang pernah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat halaman 143. A. Kisah para pahlawan muslim. Dan semua di sini ada kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Pernah dengar nggak kisah Pangeran Diponegoro? Pernah? Biasanya nama Diponegoro itu ada jalannya. Pernah lihat nggak jalan Diponegoro? Pernah nggak? Nah, di situ itu adalah nama-nama dari pejuang-pejuang Indonesia ya. Nah, ini salah satunya Pangeran Diponegoro. Paragraf pertama. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Ortowiryo. Boleh digarisbawahi. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, yang saat itu diperintah oleh buyutnya Sultan Hamengkubuwono ke-1. Ayahnya sendiri adalah Sultan Hamengkubuwono ke-3. Sekarang kita lihat biografi atau sejarah singkat tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pemimpin perang Jawa bagian pertama. Pendoro Pangeran Aryo Diponegoro
atau lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta hari Jumat pada 11 November 1785. Ia adalah putra dari Raden Ajeng Mangkarawati dan ayah bernama Kusdila Dimas. Ya, ini adalah biografi singkat perjuangan tentang Pangeran Diponegoro ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang Pangeran Diponegoro? Jadi ayahnya itu adalah seorang bangsawan ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Orang Yogyakarta pasti tahu ya. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya yang halaman 145B, kisah para wali Allah. Kisah para wali Allah berbeda ya dengan para tokoh pejuang Islam ya di masa itu. Kalau di masa Pangeran Diponegoro itu masanya beda ya dengan yang ada sekarang ya, kisah para wali Allah. Kata wali berasal dari bahasa Arab wala atau walia yang berarti dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Boleh digarisbawahi. Dalam Al-Quran, istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman, atau pelindung. Dalam melanjutkan misi dari kenabian tersebut, para wali yang lebih sering disebut wali songo selalu mengajak pada ajaran Islam, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, atau sekarang kita pakai nih ya, ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah. Itu adalah aliran agama Islam yang diakui di Indonesia. Ya. Wali songo artinya adalah wali yang 9. Songo itu bahasa Jawanya adalah 9. Dalam perjalanan Islam di Jawa, wali songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang mengadakan dakwah di daerah-daerah yang belum memeluk Islam. Pada zaman dahulu, orang-orang itu memeluk agama Buddha dan juga Hindu. Masuk ajaran Islam itu sulit zaman dahulu ya. Mereka pada bertentangan, pada tidak suka dengan ajaran agama Islam. Ya, makanya wali songo itu melakukan berbagai macam cara agar agama Islam masuk ke daerah Indonesia. Yang pertama kali yang disambangi adalah Pulau Jawa. Pertama kali mereka berdakwah. Di sini ada berbagai macam, nih ya, berbagai macam dakwah mereka. Ya, termasuk ada yang berdakwah melalui wayang, ada yang berdakwah melalui alat musik gamelan. Jadi berbeda-beda, ya. Bukan semuanya harus baca Al-Quran, mengaji, enggak. Karena pada zaman dahulu itu orang-orang zaman dahulu itu susah diajak untuk masuk ajaran agama Islam. Makanya wali-wali yang ke-9 ini atau wali songo ini melakukan berbagai macam cara, tapi dengan cara yang tidak memaksakan ya. Kalau ada yang memaksa itu ya, ayo masuk ajaran agama Islam, tapi enggak. Para wali itu berdakwah dengan lembut ya, berdakwah dengan lembut, dengan wayang, isinya ajaran-ajaran agama Islam. Tentang alat musik agama materinya atau yang diambil itu tentang lagu-lagu nuansa Islam. Itulah cara berdakwah wali-wali songo ya. Yang pertama ada Sunan Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Yang keempat ada Sunan Giri. Yang kelima ada Sunan Derajat. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Yang kedelapan Sunan Muria. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Kita bahas ya tentang Sunan Kalijaga. Nama Sri Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Boleh digarisin ya, boleh digarisbawahi. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta yang sering disebut dengan Raden Sahun.
levelnya di Kabupaten Kota. Raden Said Ketan Samudra karena tentara yang sangat keras juga berjuang dengan keras dan mencuri. Karena alasan memenuhi sikap Raden Said, maka boleh pun sampai kepada menjadi dari jalan. Namun, diusir Raden Said dari kerajaan, membuat Raden Said semakin nakal. Kemudian tambah dengan posisi yang terjadi. Itu adalah salah satu biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Yang disebut dengan Raden siapa ayo? Ada tahu? Raden Said ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ayo, ada pertanyaan tentang Sunan Kalijaga? Tidak ada. Baik, kalau begitu maka kesimpulannya adalah ya ajaran agama Islam itu tidak datang serta-merta saja ya. Ajaran agama Islam itu dibawa oleh zaman dahulu itu dibawa oleh para pedagang ya. Pedagang dari Gujarat, daerah Arab ya, dan juga daerah-daerah Persia. Nah, itu adalah dibawa oleh pedagang-pedagang itu ya. Jadi tidak semerta-merta masuk aja ajaran agama Islam ya, harus berdakwah dulu zaman dahulu ya, karena pada zaman dahulu itu agama Islam sulit diterima ya oleh masyarakat orang-orang Indonesia ya, jadi harus berdakwah ya. Baik, kalau begitu kita buka halaman 152. Di sini ada latihan ya, uji kemampuan 1 sampai 10. Baik, sudah semua? Ya. Nomor 1, Wali Songo merupakan kumpulan 9 ulama yang memperjuangkan Islam di mana? Pulau Jawa. Ya. Nomor 2, nama berikut yang buka termasuk Wali Songo adalah siapa? Syekh Siti Jenar ya. Syekh nomor 3, nama asli Sunan Ampel adalah saya tahu? Raden Rahmat. Nomor 4, nama asli Sunan Gresik adalah siapa? Maulana Malik Ibrahim. Demikianlah materi pelajaran agama hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ingat pesan Pak Hafiz, selalu jaga sholat kita ya. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan atau kecintaan kita terhadap wali dan juga para tokoh-tokoh agama Islam ya. Mereka sudah memperjuangkan agama Islam ke Indonesia ya. Mereka sudah berjuang, kemudian membela bangsa dan negara untuk Indonesia ya, khususnya berdakwah tentang agama ya. Sekarang bagaimana cara membuktikan kecintaan kita terhadap mereka? Salah satunya adalah dengan sholat, mengaji. Kalaupun ada waktu kita bisa berjalan ke memperjuangkan agama Islam. Baik, demikian materi agama kali ini. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.